Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai toharoh atau bersuci. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik sudah ada ya beberapa yang mengenal atau mengetahui yang namanya toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci itu sendiri sangat penting ya bagi kita, apalagi jika dikaitkan dengan keabsahan mengenai ibadah kita. Karena kenapa? Ketika kita melakukan toharoh dengan benar, maka juga akan memiliki nilai yang plus atau nilai yang baik ketika kita melakukan sebuah ibadah seperti itu. Selanjutnya yakni pengertian dari toharoh. Toharoh itu berasal dari dua pengertian. Yang pertama yakni dari bahasa. Toharoh sendiri dari bahasa artinya yakni membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, kemudian secara istilah atau dapat dijabarkan bahwasanya toharoh ialah menghilangkan atau membersihkan hadas, najis dan juga kotoran lain yang ada di tubuh kita. Nah, yang menghalangi dari sahnya suatu ibadah yang akan kita lakukan. Nah, baik dengan menggunakan air atau benda lain yang disitu bisa menghilangkan najis ataupun kotoran itu tadi dan tidak melukai dari tubuh kita. Nah, pengertiannya seperti itu. Nah, dari pengertian itu dapat kita pahami bahwasanya toharoh itu ialah membersihkan segala sesuatu yang di situ seperti najis dan lain sebagainya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat dari tubuh kita, sehingga sholat atau ibadah yang kita lakukan itu menjadi sah atau istilahnya bisa memberikan pahala bagi kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai najis. Nah, najis itu kan mungkin dari teman-teman juga sudah tidak asing lagi, ada tiga golongan. Nah, yang pertama yakni najis mughaladhah atau terus yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawasithah. Nah, dari tiganya ini memiliki istilahnya kadar najisnya masing-masing. Nah, baik nanti cara membersihkannya, terus nanti ada macam-macam najisnya seperti itu. Nah, yang pertama selanjutnya kita akan membahas mengenai najis ya. Nah, tadi kan sudah saya singgung mengenai najis itu digolongkan menjadi tiga. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai najis yang ringan atau biasa disebut dengan istilahnya yaitu najis mukhaffafah. Nah, najis ini dapat dihilangkan itu dengan dipercikan air. Nah, jadi najis ini paling mudah untuk cara mensucikannya. Nah, najis ini untuk menghilangkannya itu cukup dipercikan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, contohnya najis ini apa? Nah, contohnya yakni air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu dari sang ibunya. Nah, di situ cara menghilangkan najisnya cukup dipercikan air bersih atau air yang suci. Nah, di situ sudah dapat menghilangkan dari najisnya itu sendiri. Nah, yang kedua yakni najis yang sedang atau najis di atasnya najis ringan. Nah, biasanya disebut dengan najis mutawasithah. Nah, najis ini cara menghilangkannya yakni dengan cara mencuci sampai hilang dari warna, terus dari bau, rasa, zat dan sebagainya yang ditimbulkan dari najis tersebut. Jadi benar-benar hilang. Nah, contohnya yakni dari najis mutawasithah yaitu bangkai, terus darah, terus nanah, terus air kencing manusia atau orang dewasa, terus kotoran manusia dan lain sebagainya. Nah, najis ini kenapa kok digolongkan ke najis yang sedang? Karena najis ini bisa dihilangkan dengan mencucinya sampai bersih, seperti yang sudah tadi, yang hilang warna, bau, rasa dan zat lain yang disebabkan oleh
najis tersebut. Misal dari baju kita terkena dari najis itu, kemudian kita cuci dengan air atau mungkin ditambah sabun sampai bersih, nah sampai hilang zat-zatnya tadi, mulai bau, rasa dan seterusnya. Seperti itu tuh sudah bisa hilang najisnya, yaitu yang disebut dengan najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, untuk selanjutnya yakni najis mughaladzah. Nah, najis mughaladzah ini najis yang berat atau najis yang istilahnya di atasnya najis sedang. Nah, najis ini cara menghilangkannya agak sulit ya teman-teman. Nah, najis ini ditimbulkan dari biasanya jilatan anjing atau babi. Jika terkena ini, maka untuk menghilangkannya adalah dengan membasuhnya dengan air mengalir sebanyak 7 kali. Nah, air mengalir itu gimana maksudnya? Nah, bisa di air sumber atau mungkin kalau dulu kan di kali, atau mungkin kalau kita sekarang itu air yang mengalir dari keran, jadi bukan air yang berhenti atau stagnat. Nah, jadi airnya itu mengalir seperti itu. Nah, fungsinya apa kok airnya harus mengalir? Biar najisnya itu istilahnya benar-benar hilang, terbawa dari aliran air tersebut, tidak kembali atau terjebak lagi kepada yang akan kita bersihkan atau baju kita atau mungkin kulit kita. Soalnya kenapa? Najis ini cukup sulit menghilangkannya teman-teman. Soalnya kenapa? Kan dilihat dari penyebabnya, anjing dan juga babi. Nah, anjing dan babi sendiri digolongkan memiliki najis yang berat, jadi agak sulit untuk menghilangkannya, jadi harus benar-benar berhati-hati. Terus setelah dihilas dengan air mengalir selama 7 kali, yang kemudian disela-sela atau diusap dengan debu atau air tanah. Jadi air dan juga tanahnya itu tanah yang suci, jangan sampai tanahnya itu tanah yang terkena najis. Nah, itu sama saja, jadi harus kita pastikan tanahnya itu benar-benar suci, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi ada penggolongan dari najis, jadi najis mukhafafah, terus najis mutawasitoh, terus najis mughaladzah. Nah, semuanya ada caranya sendiri untuk membersihkannya. Jadi kalau semua teman-teman terkena najis tersebut, kan teman-teman sudah bisa menggolongkan mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Jadi cara membersihkannya seperti apa? Nah, tadi kan bahas mengenai air. Nah, teman-teman, air itu bagi yang belum tahu ya, mungkin teman-teman, biasanya air itu digolongkan menjadi 4 golongan ya. Yang pertama itu ada air mutlak, terus yang kedua ada air musammas, nah yang ketiga ada air mustakmal, dan yang keempat ada air mutanajis. Nah, keempat air ini memiliki kadarnya atau fungsinya masing-masing untuk bersuci. Nah, air yang dapat digunakan untuk bersuci dan itu mensucikan, nah itu dinamakan dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, karena airnya ini suci sekaligus menyucikan. Nah, yang kedua yakni air musammas. Nah, air musammas ialah di sini air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau biasanya dibuat dengan bejana atau wadah yang tidak terbuat dari emas. Nah, misal airnya itu dipanaskan menggunakan ember, nah atau mungkin dipanaskan menggunakan tong. Nah, di situ airnya disebut dengan air musammas. Nah, hukumnya apa? Hukum air ini adalah suci, lagi menyucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Nah, adapun para ulama itu yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api. Nah, kalau dipanaskan dengan api itu hukumnya yakni makruh atau istilahnya tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Tapi jika dipanaskan dengan matahari dan itu jika terpaksa itu diperbolehkan dan tidak makruh atau mendekati dilarang, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yakni ada air mustakmal. Nah, air ini ialah air bekas menyucikan hadas dan najis. Nah, walaupun air ini tidak berubah rasa, terus juga warna serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tapi air ini tidak dapat
digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Karena air ini sudah dipergunakan untuk bersuci atau sudah istilahnya terkena najis, walaupun sebenarnya air ini masih suci seperti itu. Jadi air ini masih bersih, atau istilahnya jika kita jejerkan dengan air mutlak atau air musammas, nah itu jika kita pandang itu tidak ada bedanya. Namun yang membedakan itu air mustakmal ini, airnya sudah digunakan untuk bersuci. Atau misalkan teman-teman nanti wudhu terus airnya teman-teman wadai, nah itu kan warnanya terus juga rasanya terus mungkin baunya itu masih sama dengan air mutlak tadi seperti itu. Nah terus yang selanjutnya adalah air muntah najis. Nah air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 pola atau sekitar 216 liter. Nah, hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali ya teman-teman, karena tidak suci dan tidak pula menyucikan. Namun apabila volumenya lebih dari yang saya bilang tadi atau 2 pola dan tidak berubah sifat airnya baik bau, rasa dan juga warnanya, nah itu airnya boleh digunakan untuk bersuci. Syaratnya yaitu lebih dari 2 pola. Air-air di atas tadi perbedaannya di situ teman-teman. Kalau air mutlak itu air yang suci sekaligus mensucikan. Kalau air musammas tadi air yang dipanaskan atau terkena sinar panas matahari, bukan direbus ya teman-teman, tapi terkena sinar matahari, atau mungkin direbus juga bisa digolongkan ke air ini. Namun hukumannya berbeda lagi, yakni hukumnya kalau dipanaskan dengan api itu makruh ya. Nah selanjutnya yaitu mustakmal, nah air yang terkena najis namun sifatnya itu tidak berubah sama sekali, nah itu dinamakan dengan air mustakmal. Nah kalau air muntah najis itu tidak boleh dipergunakan untuk bersuci karena sudah terkena najis. Nah di situ kalau jumlahnya itu di bawah 2 pola atau tidak sampai 2 pola atau sekitar 200 ml. Nah tapi kalau itu jumlahnya lebih, misal itu airnya satu bejana yang besar sekali dan di situ jumlahnya lebih dari 2 kolah, nah di situ bisa atau boleh digunakan untuk bersuci. Nah selanjutnya setelah mengenal golongan air, nah kita akan mengenal air yang bisa digunakan untuk bersuci atau air mutlak tadi. Nah yang pertama itu teman-teman air sumber, atau air yang muncul dari dasar bumi atau air yang mengalir dari dasar bumi. Nah itu air sumber. Terus yang kedua air sumur. Nah mungkin teman-teman sudah asing dengan sumur, yaitu galian. Nah di situ kan juga boleh digunakan untuk bersuci karena volumenya kan banyak seperti itu. Terus yang selanjutnya ada air laut. Nah air asin ya teman-teman. Kemudian air danau atau sungai. Nah di situ mengalir. Terus ada air es ya teman-teman. Nah dan yang terakhir ada air embun. Nah semuanya ini, ketujuh golongan ini dapat digunakan untuk bersuci apabila memenuhi volume untuk digunakan untuk bersuci atau sekitar 2 pola. Nah dan airnya ini suci ya teman-teman, atau istilahnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah kalau airnya cuma 1 ember, nah air embun kita tadi cuma 1 ember, di situ tidak cukup untuk bersuci. Nah di situ juga tidak diperkenankan, akan berikutnya mencari air yang lain seperti itu. Kalau memang terpaksa, di situ juga akan ada hukum lain, nah seperti itu. Tapi 7 jenis air tadi itu bisa atau boleh digunakan untuk bersuci, yakni air yang suci dan juga mensucikan. Nah seperti itu teman-teman. Nah dari penjabaran saya tadi ada mungkin sedikit banyak kekeliruan yang karena kita juga masih belajar, sama-sama belajar. Nah tapi kita tidak ada salahnya jika berbagi ilmu teman-teman. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada lebihnya itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana ada kurangnya itu murni dari kesalahan saya sendiri sebagai manusia, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Wa akhiran bila taufiq